Perkenalkan, nama saya Restepanus dari kelas Manajemen G angkatan 2023 dengan NIM C01233372. Di sini saya akan membuat presentasi video tugas UTS dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, adapun pertemuan pertama ataupun materi pertama yang akan saya bahas itu tentang ruang lingkup moneter dan perbankan. Nah, adapun peran kebijakan moneter ada 4, yaitu mengatur inflasi, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga itu menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, adapun yang keempat itu adalah stabilitas keuangan. Nah, adapun fungsi dan peran keuangan dalam perekonomian, ada fungsi asli untuk sebagai nilai tukar ataupun sebagai alat transaksi. Adapun fungsi turunan seperti pembayaran utang dan pemindaian kekayaan. Nah, adapun sistem dan pengaruh moneter terhadap jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter itu ataupun sistem moneter itu sangat berpengaruh dalam kebijakan peredaran uang, karena uang yang beredar itu sudah ditentukan dan sudah diawasi oleh kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, adapun jenis-jenis bank ada 4, itu berdasarkan fungsinya seperti bank perkreditan rakyat. Nah, adapun berdasarkan kepemilikannya ada pemerintah dan swasta. Nah, adapun yang ketiga itu berdasarkan status, ada status devisa dan non devisa. Nah, adapun yang keempat itu berdasarkan cara penentukan harga. Ada bank konvensional dan bank syariah. Adapun fungsi bank sebagai perantara antara orang yang memiliki surplus uang dan orang yang meminjam uang. Nah, adapun contoh dari sebagai berikut itu apabila ada si A memiliki surplus dana, dia akan menyimpan ke bank A. Di situ bank A akan lagi meminjamkan kepada pengusaha B. Di situ apabila si A menyimpan uang di B 3%. Nah, maka bank akan memberikan ke pengusaha itu sebanyak 8%. Maka selisih daripada 8 dan 3% itu akan sebagai keuntungan dari bank itu. Nah, adapun fungsi bank itu sebagai pendana, di mana adapun fungsi bank itu sebagai pencipta uang. Nah, adapun yang dimaksud di sini sebagai pencipta uang, karena bank-bank akan menciptakan uang viral sebanyak dan berbanding lurus dengan uang kartal. Contohnya itu apabila ada si A menyimpan uangnya di bank A, maka apabila si A menyimpan uang sebesar 10 juta, maka uang viral yang dicetak oleh bank itu akan sebanyak 10 juta juga. Nah, ada fungsi bank itu sebagai media layanan, di mana bank ini akan memberikan layanan seperti transaksi antar bank, e-wallet ataupun pembayaran virtual account. Adapun pertemuan ketiga yaitu pertemuan kedua itu adalah tingkat bunga sebagai harga uang, di mana di sini harga uang dalam konsep klasik dan Keynes. Nah, bagi klasik itu jika bank sentral mencetak lebih banyak uang, maka uang akan beredar terlalu banyak, maka harga barang akan naik lebih tinggi, maka nilai uang akan turun. Nah, sementara menurut Keynes itu jika orang lebih suka pegang uang tunai ataupun ketidakpastian di situ, permintaan uang akan naik. Jadi suku bunga naik, investasi turun. Jadi output ekonomi bisa berkurang. Itu menurut Keynes. Ada pun yang mempengaruhi tingkat bunga nominal dan real. Nah, kalau nominal itu adalah tanpa mempengaruhi inflasi, ataupun ada pun faktor pengaruh itu kebijakan bank sentral, inflasi, permintaan dan penawaran uang, adapun resiko investasi. Nah, sementara itu tingkat real itu adalah suku bunga yang sesungguhnya setelah dikurangi efek inflasi. Jika inflasi itu lebih besar daripada nominal rate, jadi real rate itu bisa negatif. Nah, adapun yang kedua itu pertumbuhan ekonomi real. Yang terakhir itu yang bisa mempengaruhi tingkat real itu adalah ekspektasi inflasi. Nah, adapun perbedaan tingkat bunga jangka pendek dan jangka panjang.
mulai dari durasi. Apabila durasinya itu jangka pendek itu berlaku untuk pinjaman atau investasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sementara tingkat bunga jangka panjang itu berlaku untuk pinjaman atau investasi dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, adapun faktor penentu dari tingkat bunga jangka pendek itu dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral. Adapun likuiditas pasar dan permintaan uang jangka pendek. Adapun tingkat bunga jangka panjang itu dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi, resiko kredit jangka panjang, dan prospek pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun stabilitas itu dari jangka pendek itu cenderung lebih fluktuatif karena sensitif terhadap perubahan kebijakan moneter. Nah, adapun stabilitas dari jangka panjang itu lebih stabil karena dipengaruhi oleh faktor fundamental yang bersifat jangka panjang. Nah, adapun resiko dari jangka pendek itu memiliki resiko cenderung lebih rendah karena durasi yang pendek. Nah, sementara resiko dari jangka panjang itu resikonya cenderung lebih tinggi karena adanya faktor ketidakpastian jangka panjang seperti inflasi atau perubahan kebijakan moneter. Nah, adapun tingkat bunga itu dari jangka pendek itu biasanya lebih rendah karena risiko yang lebih kecil. Nah, adapun dari tingkat bunga dari tingkat bunga jangka panjang itu cenderung lebih tinggi untuk untuk mengkompensasi risiko yang lebih besar. Adapun yang ketiga itu adalah materi ketiga itu adalah peran bank dalam pasar uang. Bank itu sebagai perantara keuangan. Bank sebagai perantara keuangan. Bank sebagai perantara penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana ataupun surplus uang dan pihak yang membutuhkan dana. Nah, adapun pengumpulan dana seperti yang kita ketahui dari nasabah itu seperti tabungan, deposito ataupun giro. Adapun penyaluran dana itu ke peminjam itu seperti kredit usaha, KPR, dan pinjaman korporasi. Adapun pengelolaan risiko itu dengan memastikan dana tersalurkan secara produktif. Nah, adapun bank sebagai pencipta uang, bank tidak hanya menyimpan dan meminjamkan uang, tetapi juga menciptakan uang baru melalui sistem perbankan. Nah, harus kita ketahui ada dua jenis uang, ada uang kartal dan ada uang giral. Sementara uang kartal itu hanya bisa dicetak oleh bank sentral. Nah, sementara uang giral itu adalah seperti saldo rekening ataupun deposito dan itu bisa dicetak oleh bank umum. Nah, harus kita ketahui bahwasannya uang giral ini adalah uang yang berbanding lurus dengan uang kartal. Adapun penawaran materi keempat itu penawaran uang. Ada teori penawaran uang tanpa bank. Namun teori ini menjelaskan bagaimana uang dapat diciptakan tanpa melibatkan bank umum, tetapi juga melalui dengan sistem keuangan non-bank seperti shadow banking atau fintech. Nah, adapun mata uang digital seperti cryptocurrency, adapun transaksi langsung antar pelaku ekonomi seperti surat utang perusahaan atau barter modern. Adapun teori penawaran uang modern itu menjelaskan bagaimana jumlah uang beredar ditentukan dalam sistem ekonomi kontemporer dengan mempertimbangkan peran bank sentral, bank komersial, dan perilaku masyarakat. Nah, adapun pelipat uang adalah mekanisme di mana sistem perbankan melipat gandakan uang beredar melalui proses penyaluran kredit, meskipun bank sentral hanya mencetak uang dengan jumlah terbatas. Nah, penawaran uang tidak hanya ditentukan bank sentral, tetapi juga oleh perilaku bank, nah kepercayaan masyarakat, dan kondisi ekonomi makro. Adapun materi keempat itu adalah masalah dalam kebijakan moneter. Yang pertama itu hubungan antara tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar dalam mengendalikan uang dalam kebijakan moneter. Nah, apabila uang beredar terlalu banyak, maka moneter itu akan memberikan kebijakan seperti penaikan suku bunga sehingga orang cenderung untuk menyimpan uangnya. Apabila uang beredar terlalu sedikit, maka kebijakan moneter akan menurunkan daripada kebijakannya ataupun menurunkan tarif suku bunga sehingga masyarakat itu cenderung untuk untuk meminjam uang di bank supaya bisa dikelola. Sementara yang kedua itu adalah ketidakpastian kebijakan moneter mempengaruhi tingkat bunga dan siapa yang berwenang dalam mengendalikan uang dan suku bunga. Nah, ketidakpastian kebijakan moneter meningkatkan risiko pasar. Bank sentral adalah aktor utama pengendalian uang dan suku bunga, tetapi pemerintah dan pasar juga berpengaruh.
Adapun yang ketiga itu prinsip rasionalitas ekonomi dan mengapa rasionalitas memiliki peran penting dalam keberhasilan kebijakan moneter. Rasionalitas ekonomi adalah fondasi keberhasilan kebijakan moneter. Tanpa respon logis dari perilaku ekonomi, kebijakan bank sentral bisa sia-sia. Bank sentral harus membangun kredibilitas dan transparansi agar ekspektasi rasional terbentuk. Ketidakrasional bisa menggagalkan stabilitasi ekonomi. Adapun materi keenam itu adalah materi inflasi. Ada bentuk-bentuk inflasi. Bentuk-bentuk inflasi, ada inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan asalnya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi ada inflasi permintaan, inflasi penawaran, inflasi ekspektasi. Adapun cara pengendalian inflasi ada kebijakan moneter, cadangan minimum dinaikkan, tingkat diskonto, politik pasar terbuka, dan kebijakan fiskal. Nah, adapun teori tentang inflasi yaitu teori kuantitas dan teori Keynes dan teori strukturalitas. Nah, adapun materi terakhir yaitu sistem moneter internasional. Nah, adapun standar moneter internasional. Yang pertama itu ada standar emas dimulai dari tahun 1821 dan berakhir pada tahun 1914. Nah, adapun yang kedua itu adalah kurs tetap. Yang ketiga itu standar kurs mengembang. Yang keempat itu standar kurs alternatif. Nah, adapun perkembangan sistem moneter internasional. Perkembangan sistem moneter internasional itu menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, dimulai dengan menyelenggarakan International Monetary and Financial Conference dari tanggal 1 sampai tanggal 22 Juli 1944 di Bricktown, New Hampshire, USA, yang menghasilkan Articles of Agreement tentang pendirian IMF dan World Bank. Nah, adapun nilai tukar mata uang kurs. Nilai tukar mata uang kurs merupakan perjanjian nilai tukar mata uang supaya suatu negara terhadap sistem pembayaran internasional pada saat kini atau masa depan. Nah, adapun sistem penentuan itu kurs suatu negara dapat dikategorikan menurut Brown dalam Bars dan Devers 2002 itu yang pertama itu pengembangan bebas, yang kedua itu pengembangan yang dikelola, yang ketiga itu sistem kurs tetap, yang keempat itu kurs tetap secara tidak resmi, yang kelima itu perjanjian zona target tertentu, yang keenam itu dikaitkan dengan mata uang lain, yang ketujuh itu dikaitkan dengan kelompok mata uang lain, yang kedelapan itu dikaitkan dengan indikator tertentu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekianlah presentasi saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan lagi terima kasih.